wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Alfiani dengan NIM 341020000026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya bersama teman saya, Dwi Eriani, akan membuat video tentang frasa dan jenis-jenis frasa dalam sintaksis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Ibu Aida Azizah MPD. Langsung saja yuk, apa sih itu frasa? Menurut Profesor Muhammad Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut, asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Contohnya, yang pertama, gedung sekolah itu. Yang kedua, yang akan pergi. Yang ketiga, sedang membaca. Dan yang keempat, di depan. Jika contoh itu diletakkan dalam struktur kalimat, kedudukannya tetap pada satu jabatan saja. Yang pertama, gedung sekolah itu luas. Gedung sekolah itu sebagai subjek dan luas sebagai predikat. Yang kedua, dia yang akan pergi besok. Dia sebagai subjek, yang akan pergi sebagai predikat, dan besok sebagai keterangan. Yang ketiga, Bapak sedang membaca koran sore. Bapak sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, koran sore sebagai objek. Yang keempat, Bu Guru berdiri di depan. Bu Guru sebagai subjek, berdiri sebagai predikat, di depan sebagai keterangan. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa endosentris. Frasa yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Kedudukan frasa ini dalam fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan frasa itu dalam fungsi tertentu disebut unsur pusat atau UP. Dengan kata lain, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Contohnya adalah sejumlah mahasiswa di teras. Sejumlah mahasiswa sebagai subjek dan di teras sebagai predikat. Kalimat tersebut tidak bisa jika sejumlah di teras salah, karena kata mahasiswa adalah unsur pusat dari subjek. Jadi sejumlah mahasiswa adalah frasa endosentris. Kemudian frasa endosentris terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah frasa endosentris koordinatif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya setara, dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Misalnya, kakek nenek, suami istri, ayah ibu, bekerja atau belajar, pembinaan dan pengembangan. Yang kedua, frasa endosentris atributif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak setara, tidak dapat disisipkan kata penghubung dan atau. Misalnya, buku baru, sedang belajar, belum mengajar, orang itu, dan malam ini. Dan yang ketiga adalah frasa endosentris apositif, yaitu frasa yang unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat, tapi tak dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Misalnya, Denis anak Pak Heru sedang membaca, anak Pak Heru sedang belajar, Denis sedang belajar. Unsur Denis merupakan unsur pusat, anak Pak Heru merupakan aposisi. Sedikit penjelasan frasa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dwi Eriani. Yang kedua ada frasa eksosentris, yaitu frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Contohnya, di sekolah, ke Bandung. Frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi terdiri atas 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada frasa nomina. Frasa nomina yaitu frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori nomina. Contohnya, ia membeli pulpen baru. Yang kedua, frasa verba. Frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori verba. Yang secara etimologis, unsur pusatnya frasa verba ditandai dengan adanya afiks verba. Secara sintaksis, dapat diberi kata sedang untuk verba aktif dan kata sudah untuk verba keadaan. Contohnya,
dia membaca, dia sedang membaca, dia sudah membaca. Secara etimologis, pada contoh di atas, pada kata membaca terdapat afiks mem. Secara sintaksis, dapat diberi kata sedang yang menunjukkan verba aktif. Ketiga, verba adjektiva. Frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori adjektiva. Unsur pusatnya tidak dapat diberi afiks ter atau paling dan sangat. Contohnya, rumahnya indah. Yang keempat, frasa pronomina. Dua kata atau lebih yang masih menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contohnya, saya sendiri akan pergi ke pasar. Kami akan berkunjung ke kota Bandung. Yang kelima, frasa numeralia. Frasa yang unsur pusatnya termasuk kategori numeralia. Secara sintaksis, secara sistematis menyatakan bilangan atau jumlah. Contohnya 2 bulan, 3 hari, 2 tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.